Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika anzalnahu hukman arabiyya. Wa la in ittaba'ta ahwa'ahum ba'da ma ja'aka minal ilmi ma laka minallahi min waliyyin wa la wasith. Wa laqad arsalna rusulan min qablika wa ja'alna lahum azwajan wa dzurriyyah. Wa ma kana li rasulin an ya'tiya bi ayatin illa bi idznillah. Likulli ajalin kitab. Yamhu Allahu ma yasha'u wa yuthbit wa indahu ummul kitab. Wa kadzalika lan iku kaya mengkono-mengkono nurono kitab-kitab. Wa kadzalika misli inzalil kutub. Wa kadzalika inzal lan kaya mengkono-mengkono nurono kitab-kitab samawi. Anjalna nurono ingsun ing Quran. Ayat Qur'ana tegese nurono ingsun ing Qur'an tak turono hukman hal yang merupakan keputusan hukum atau aturan hukum Arabian kang berbahasa Arab atau Arabian kang nganggo lugat Arab. Hukman hal yang rupa hukum atau aturan hukum Arabian kang nganggo bahasa Arab. Bilugatil Arabi kelawan lugat Arab. Tahkumu kang gawe keputusan sira bihi kelawan Qur'an. Kowe gawe keputusan bena nasi antarane manusa. Wala ini tabak salam nalikane anut sira Muhammad. Ahwa agum en pira-pira gawa nesune kufar. Ayat kufari tegese pira-pira wong kafir. Fima ing dalam perkara ya tuna kang ajak-ajak sapa kufar ka ing sira ilahi maring ma. Min latihim saking agamane kufar. Fardon ing dalem parilane atau pengandeane. Andekan kowe nuruti wong-wong kafir iku, bak damajar. Sause yen teko pemaka ing sira nang ini sami pengertian atau pengetahuan tauhid lan tauhid. Malah ora ana iku duwe sira Muhammad minawa saking Allah. Mi waliyin utawi wong kang nulungi. Utai min iku zaidatun zaidah. Enal silen tegese wong sing nulungi wala waken lan ora wong sing jaga. Wala waken lan ora ana sing jaga mingki balika saking arai sira Muhammad mani ingkang nyegah min adabi saking siksane apa wana jalanan tumurun nama ayyaru semangsane mencemooh sapa kufar ing Muhammad ing nabi dicemooh di kasratin nisa iklan akeh wong wedok utawa akeh bojo apa sing tumurun walaqad arsalna rusulan min qablika. Lan teman-teman ngutus sapa rusulan ing grogro rasul mingkot jika saiki sedurunge sira Muhammad. Wa ja'alna lan gawe sapa ingsun lahum maring para rusul. Ingsun gawe ajwajan ing pira-pira bojo. Wa dzurriyatan lan pira-pira anak turun. Awladan sing pira-pira anak. Wa anta halati sira Muhammad umis lurum sepadane rusul sing mingkot jika. Wa makana lan ora ana iku rasulun ke rasul minggu saking para rusul ayat ya utawi yen to utawa apa yen to lengkapno sapa rasul di ayat sing lan siji ayat to lan siji mukjizat illa billahi kecuali kelawan idine apa di ana umkrono sak meneh para rusul ku abid niku pira-pira kawula marbuduna tur den pangerani kabeh likul li ajalin kita likul li ajalin tetep kedue saben-saben kejadian di mana mudah tegese kejadiane peristiwa kita perlu tahu ono catatan ya, napa waktu tumibane. Maksud kejadian tulis yang dalam kitab apa takdi dulu, apa batas kejadiannya perkara. Yang ku menghapus sapa Allah minggu saking ikilah kitab. Ma ing apa ya sak kang ngersakno sapa Allah ing mas. Wa yusbitu lan netepno sapa Allah. Ditapiti kelawan takbir wa yusbitu wa tasbiti lan takbir wa yusabbitu dadi mayasa wa yusabbit sebagian kira wa tasbiti lan takbir wa yusabbit fi ing dalem fi mayasa minal ahkam yang huwa ma yasa wa yusbitu fi ing dalam kitab ma ing apa ya kang kersane sapa wa ing manal ahkam sing berpura aturan hukum wa ghairi hadani ahkam. Wa indahu lan iku ana ing sandinge Allah umul kitab utawi induke catetan. Maknane umul kitab asluhu tegese napa iki? Dasare kitab, tomatere kitab, induke kitab Allah dirupane asal. Layat ya kang ora dadi robak minggu sangit asal ose ana apa perkara wae.
Wa temul kitab rumah perkara kata baru kamu tulis sapa Allah ku ing fil ajali ing dalam zaman ajali. Wa imanu yana kalan ana kalane merono ingsun fihi ghamununi in asartiya fi ma'al majidah ngedom non asartiyakin fi ma ing dalam ma'al majidah ingkang den tambahno nuriyan naka merono ingsun ka ing sira Muhammad badhe lati ing sebagiane perkara. Na'iduhum kang janjekno ingsun to kang ngancam ingsun ing kufar bihi kelawan tadi rupane nal ada pisange siksa fi hayatika ing dalam zaman uripe sira Muhammad. Wajah besar te jabe syarat mahjubun den buang pada fal amru dharirun iku dadi jelas Muhammad urusane dadi jelas. Awana tawa bayan nakal to matekno ingsun ka ing sira qabla ta'dibihim sedurunge nyeksa ning kufar. Fa inna ma alaika subhanahu. Among kok iku ing atase sira Muhammad al-balagu te nyampeno. La alaika ora ana iku ing atase Muhammad apa illa tabligu kecuali nyampeno. Tawi illa tabligu kecuali nyampeno fakot yen nyampeno tok. Wa alena lan iku ing atase ingsun apa al-kitab uti kitab. Ida soru nalikane dadi sapa kufar ulai namaring kita. Paru jadi mongko malah ingsun ing kufar. Awalam ya orang ngerti sapa penduduk Mekah ahli Makkah tegese penduduk Mekah anna natil ardos. Anna ing sak temene kita nakti nekani kita ardo ing bumi. Nafsu itu tegese nejo ingsun ardo ing bumine kufar. Nang kusuha ngurangi ingsun gak ing arep min atrofia saking sisi-sisine arep. Maknane bumine kufar dikurangi bil fakhi kelan kemenangan alam Nabi yang atase kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa Allah yakum hukumi sapa Allah fil khalqi ing dalem aku ya Allah kimalan perkara ya saru kang resana sapa Allah ing mak. Lamu akibat ana kang nentang mujud. Laro dadi ora ana kang nentang mujud ya hukmehi maring keputusane Allah atau ketentuane Allah. Wa Allah ta'ala kitab dan sing cepet mitake. Waktu mangkaran teman-teman mereka doya kepada dina wong akeh mengko jingkang sedurunge para rasul menal umami sing pira-pira umat diambiyaim lan pira-pira nabine umat kama makaru kaya oleh mereka doya sapa kufar jika ing sira Muhammad falillahil makru jami'a falillahi mongko iku kagungane Allah taratan al makru utawi walesane mereka doya jami'an halis kabiyane Tawale sama ale ora ana apa makruh mopo rekadayane kufar iku kamar krihi kaya rekadayane Allah. Di ana ukurana satene Allah taala ya alamu pirsa sapa Allah maing apa wae taksiku kang lakoni sapa kulo nafsin. Sapa saben-saben awak-awakan. Fayaquddu laha jazaaha. Fayu'iddu iki kata niku. Fa'ad itu. Fayu'iddu mongko nyediakno sapa Allah taala laha maring kula nafsin. Fayu itu mongko nyediakno sapa Allah taala laha maring kula nafsin jaza ing piwalese kula nafsin. Wa hadza utawi iki wa jaza iku al makruh iku rekado ya kulo wis kabehane makruh. Li annahu ya'tihim bihi min haitsu la yashurun li annahu li annal makruh ya'ti taqwa makruhin ing kufar. Utawi annahu qur'an Allah taala ya'ti nekano sapa Allah ing kufar bihi kelan makruh min haitsu la yashurun sanging sekirane ora ngerti sapa kufar. Waca lamulan bakal ngerti sapa al kafir wong kafir. Amro dude perkara kang den kersakno bihi kelan dawu al kafir wal jinsu jenise wong kafir. Wa fi qira'atin al kufar. Waca alamul kufar liman ubadar. Liman kedue sapa utawa liman iku kedue sapa ubadar te akibat sing terpuji. Ail akibat tegese akibat al mahmumu dan kang den puji. Sidaril akhirat ing dalam omah akhirat, omah sing engko. Alagum, ana to tai akibat mahmuda kedue kufar amrin nabi utawa kedue kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabilan pira-pira sahabat Nabi. Wa yaqulu lan ucap sapa alladzina wa ngate kafir kang padha kafir sapa alladzina ngucap utawa komentar la kamari sira Muhammad. Oleh komentar oleh ngucap la tamur salah. Ora ana sira Muhammad iku mursalan iku wong kang den Kul kafa billahi syahidan baini wa bainakum. Kul ngucap sira Muhammad kafa cukup. Kafa cukup sapa billahi sapa Allah apane syahidan apane kesaksiane. Kafa cukup sapa billahi Allah apane syahidan apane kesaksiane baini antara ingsun. Wa bainakum lan antarane sira kabeh wa bainakum lan antarane sira kabeh. Ala sikki ing atase bendere ingsun. Waman lan wong
Waman lan dadi cukup apa kesaksiane wong. Indahu kang iku ana ing sandinge man. Waman lan dadi cukup apa kesaksiane wong. Indahu kang iku ana ing sandinge man ilmu kitab utawi pengetahuan tentang kitab wa. Rupane ning mukmine Yahudi saking pira-pira mukmine wong Yahudi wa Nasara lan mukmin-mukmine wong Nasrani. Kalau terang bagi istilah perlapat ini, ahwa niku sesuatu yang nuruti selera nafsu niku ahwa. Terus kalau ilmu itu cara tarik teng kitab-kitab usul fikih utawa ilmu bahasa Arab sing fusha niku ma'rifatus syekh ala ma huwa alaihi. Jadi tahu duduk perkara sesuai konteks perkara itu, tidak melihat di luar konteks perkara itu. Jadi ahwa niku sesuatu yang sifatnya nuruti hawa nafsu tausul ya. Ini kalau terangkan. Quran ini diturunkan ke kamu Muhammad sebagaimana kitab-kitab suci diturunkan pada nabi-nabi sebelum kamu. Bedanya Quran diturunkan sebagai hukum, sebagai aturan hukum. Ya, aturan hukum, ya, aturan polis hukum. Kalau terangkan, dan terus nabi-nabi dulu itu relatif ringan karena tidak punya sitok memberi keputusan hukum. Jadi enjoy mawon, misalnya mau tukang nasihati tiang, sebut cerita nih, kalau nabi Dawud mungkin berbujune akeh, jadi nabi mau tugasnya tukang cerita, tukang nopo cerita. Jadi yang enak, karena kita Jabur itu hanya al-qisas wal ibar. Hanya ada cerita-cerita swarga ini, neraka ini, nak wong nakal ben mlebu neraka, nak wong ngabir mlebu swarga. Swarga bisa dari ini wae, songolong itu pokoke sing enteng-enteng. Padahal Nabi Muhammad beliau itu dapat kitab suci sekaligus aturan hukum dan itu mesti sensitif. Sehingga Nabi dilawan besar-besaran oleh ahli kitab karena sering hukumnya Nabi merugikan mereka. Ini kasus paling nyata di beberapa riwayat hadis ada seorang tokoh Yahudi itu anaknya zina. Tepaan zina ini zina muhsan. Zina yang cara hukum Islam harus dirajam karena sudah berkeluarga. Karena di Medina itu Nabi dianggap pemimpin tertinggi, orang-orang Yahudi itu warga biasa. Meskipun mereka kastanya tinggi, lapor dengan Nabi. Ketika dilaporkan dari Nabi, ini harus dirajam. Kalau jangan tapi waktu mati. Kalau aku Yahudi tentang, orang-orang yang boleh tahu roh itu orang zina dirajam. Ya paling di sebelah ini untuk jusir setahun. Wah, ini bantah-bantah. Sebelum bantah-bantah itu tokoh-tokoh Yahudi yang pinter Taurat itu disuap sampai sing duwe kasus supaya nak ditakoki Muhammad, kena takoki Muhammad pondok nak ning Taurat itu orang mau hukum rajam. Orang mau hukum nopo? Rajam. Disuap. Walhasil akhirnya Nabi debat ambil ulama-ulama Yahudi yang pun mau disuap. Jadi intinya ngeten. Jadi sebetulnya masalah pada Rasulullah itu karena ada aturan main. Aturan apa main? Kalau jadi kiai mau ngandani maling, terus ngandani copet, itu kan ringan, ngandani kan ringan. Tapi nek model menutupi, model ketok tangannya mari perkara. Lah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu digangkan rahmat hukum, sehingga beliau jadi nabi itu paling berat. Akhirnya nabi paling abdul, lain musuhnya paling akeh. Kalau yang ngetok tangan juga tahu, kerajaan tiang gitu. Tahu perang saling bunuh gitu kok. Tahu sehingga beban hidup Nabi zaman Sugeng itu berat sekali. Karena harus menerapkan atau mengaplikasikan hukuman, aturan hukum, nopo aturan. Semuanya ini suku-suku protein dengan KPK sebuah pengeran itu wow. Soalnya masalah ngotot itu banyak paling repot. Terus kalau kemarin ikut pertemuan beberapa ulama menyikapi apa fatwa ulama tentang hukum Islam yang menghadapi hukum positif. Misalnya di Indonesia itu maling kan di penjara, padahal dalam Quran diketok tangannya. Saat partai-partai Islam atau kiai-kiai membolehkan maling di penjara, itu termasuk masuk kategori wa malam yakum bima anzalallah oleh kaum kafirun apa enggak?
Kalau Islam ekstremis ya iya, aturannya diketok di penjara itu dianggap takim diwerima adalah kok. Jadi dianggap hukumi diwerima kok. Jadi sing ekstrim. Nah, Islam sing dari awal sekuler liberal, ya pokoknya kayak hukuman, pokoknya terapi. Pokoknya kayak apa? Terapi. Jangan orang hukum sing ono terapi. Kan cepat tuh sih. Nah, anak kiai ini nakalan ada sebelum itu nakalan tapi ngalim juga gampang. Kalau itu orang hukumnya pengiran maling ketok tangan ini. Nah, jelas pengiran orang wajib no kiai ngetok tangan. Sing wajib lu pemimpin legal. Gini gue corotan ini pejabat negara. Lah anak pejabat negara orang yang melakukannya kiai ini orang itu soalnya banyak orang yang ngetok. Kiai pegawai kon ngandani. Dan ini sekarang jadi masalah di Libanon. Makanya kemarin ini cerita ya, susahnya jadi ulama. Dan kok mikir fatwa kan. Terus mikirnya tenang kan, bariku antar ulama rak 7 debat, berdebat rana si nyangoni. Jadi ulama tak repot itu nyoronan. Sinaunya kesel, debatnya sensitif, urusan maling. Terus digini maling, digini keluar kiai. Mungkin kiai tak mendapatkan ras minggu, beremang tenang. Jadi malingnya mangkal perkara didiskusikan ketika ketok tangan ya. Musuh debat kita yang mangkal kadang kalah ngalim itu tersinggung barang, menengan barang. Barang wis putus. Negara orang lakoni keputusan ulama, negara di konstitusi deh. Ya, kita nanti pun nanti tinggi yang kedua, nanti gubernur debat dari mulai. Akhirnya tuh CD dari fatwanya ulama Libanon itu diputar. Ulama Libanon sekarang juga mengalami masalah karena di sana mayoritas itu Muslim Sunni, ada 40 atau 30% Muslim Syiah. Ada sekitar 20% itu Kristen, Nasrani. Sehingga Libanon yang dekat dengan Israel itu ada 3 aliran yang kuat, yaitu Muslim Sunni, Muslim Syiah, dan non-Muslim. Nah, 3 aliran kuat ini menjelma sebagai partai politik dan berkoalisi. Koalisi itu yang Muslim Sunni dapat jatah presiden, yang Muslim Syiah dapat jatah ketua parlemen. Terus yang non-Muslim itu kalau nggak salah pangap apa-apa, pokoknya bangsa keamanan. Nah itu kemudian ulama-ulama sana ditanya, koalisi model begini itu wajib ditaati apa enggak? Terus hukumnya kayak apa? Punya aturan negara yang berdasar nomor koalisi, berdasar job nih. Gak namanya beneran ngaji nasihat. Kalau ini udah tidak ngaji profesional, ya. Setelah kan udah dibakar. Sama narapara suwargo melalui dari tahun Quran tidak hanya bakat itu juga ono wasariku itu faktor ono belum ragu itu orang nah orang normal kafir tenang boleh hukum sing enak-enak tok tentang suwargo neraka berarti iman separuh orang iman apa separuh lalu ulama Libanon gitu karena dengan disahkannya yang Syiah itu sebagai ketua parlemen takut kalau penggodokan hukum itu nanti sesuai hukum Syiah. Yang Sunni ya ketar-ketir. Dari presiden itu merasa ketar-ketir. Enggak tanda tangan terakhir dengan aku Sunni. Jadi orang Muslim ya tenang aja. Tenang aja, kita duwe pangap. Jadi nakal-nakal itu penting urusan keamanan kita. Inti negara yang nopo keamanan. Jadi mirip Indonesia dhisik, Soeharto Muslim jadi presiden sudah memperdani golongan keamanan sing Adrianus Moy golongan itu Martin bagian duit. Jadi ini cerita. Ulama Libanon itu fatwa. Ulama nak fatwa itu ngoten niku. Dene kan kudu merusak orang hadis. Waktu fatwa. Sekolah kaza kabar negara yang ngrungokno negara nganggo konstitusi, undang-undang dasar. Jadi kalau ulama wis musyawarah tenanan jebule negara gak mendengar. Nah, ngoten kula niku dengan beberapa ulama sing alim-alim niku kula tidak melok tinggi. Kok jenengan kudu melok, masih jenengan ulama dalam modelan kudu melok. Mau ora ulama resmi. Tapi jenengan wong alim kudu melok ya, atas nama alim melok, kalau nak kon eno sama macam mau melok aku wong alim berarti status sebenarnya. Lah ini kita akan kesulitan. Lah Rasulullah zaman Sugeng itu kesulitannya karena harus menerapkan hukum. Termasuk faktanya bahwa di Medina itu ada banyak orang Yahudi yang melanggar hukum dan Rasulullah harus pakai aturan hukum. Ya berat tenang.
Wong divonis ketok tangane lho. Paham ya, mulane wong ngaji sore mau cerita. Menang kayak ngadepi wong Yahudi, wong Kristen. Kan Nabi ngadepi sahabat iki dhewe dibuantai terus. Mergo nek hukum sensitif. Angger hukum napa? Jadi hampir hukum Islam itu kalau ceritanya 60% itu berangkatnya sangka Nabi dibantah. Jadi bantah nggak kayak hikmah. Kalau mau cerita dengan dijodohin kalau kalian malah mungkin ada yang nggak ngaji. Dulu sahabat itu sebagian dia mantan preman. Sing wedoke kadang mantan penari. Ya penari perut. Di situ udah nakal-nakal, mulai wong nakal mulai dhisik. Walhasil sahabat sing untuk sebagian penari itu roh bojone pasti keloni wong liya pas selingkuh. Takok lek kanjeng Nabi. Ya Rasulullah, jenengan biar aturan hukum nak zina dirajam seksine kudu papat. Lah anak bojo kula pas selingkuh golek seksi papat sedeng wis bar ya Rasulullah. Lha iki tanyaan. Dari kanjeng Nabi, yo ora seksi kudu papat. Apa ngoten kula golek seksi papat sedeng napa? Wis bar kula kalah kok seksine ora apa? Pas teko sebar. Belum apa tuh kangelan tuh. Kemudian wae do kerja. Lah kanjeng Nabi nganggo aturan hukum Islam. Masalah zina kan sensitif. Nak pancen terbukti zina dirajam nak muson. Nak ora terbukti zina sing nuduh kena hukum qadha. Jadi gak ada pilihan. Jadi zina padha karo murtad. Nggih, zina padha karo napa? Murtad. Lalu kalau bercerita kok Gus, cara dengan Islam liberal itu murtad nopo boten. Biasanya kok ekstremis tak takok kan vulgar. Dasar wong nganggur kan vulgar. Ya padha nganggur ya sing liberal yang nganggur, sing ekstremis yo nganggur. Lopo kok kan nganggur iki tak ber. Murtad itu sami kalian dino, sama-sama sensitif. Kowe ngukumi rogen murtad, nak tepak ya rogen sing murtad, nak ra tepak sing ngukumi dadi murtad. Sama dengan zina harus kena. Nak tepak kowe nuduh rogen zina ya dirajam tenan. Nah orang tepat, sing nuduh dikenai hukum qadha, hukum menung. Dulu kudu dihukum, maksud paham ya? Lah, hukum Islam itu begitu. Sehingga Nabi ketika ditanya sahabat itu, ya Rasulullah, wong bojo kula niku selingkuh kula rodil, kok kon golek seksi papat. Lah sedempat ya. Dari kanjeng Nabi. Ya al-bayyinatu wa illa tudda ala dzahri. Pokoke kudu kowe diseksi papat, nek ora ya kowe tak khadul qadha. Jadi, kanjeng Nabi cek ngotot-ngotot. Ya kanjeng Nabi Muhammad Nabi tenan, lho ora terima kiai. Ya Rasulullah, tapi saya yakin nanti Allah punya keputusan tidak sama dengan keputusan engkau. Nabi ditambah. Oh ya hukum ini hukum mari bantah-bantahan. Ya kanjeng Nabi cek sekali ini menang sampai 3 kali. Al-bayyinah wa illa tudda ala dzari. Kudu diseksi ora ya. Kowe tak sakit kok. Sahabat itu agak mirip. Ya Rasulullah saya yakin nanti pasti ada ayat turun yang membebaskan saya dari sakit. Wong kula tenang kok. Wong kula tenang. Tenang. Ketika sahabat itu pulang sampai di rumah beberapa saat kemudian, dari ini ketok Nabi Muhammad SAW benar-benar Nabi itu ketok. Ketika sahabat itu pulang beberapa saat disuruh manggil sama sahabat. Nabi setelah itu mengalami beruka itu bercucuran keringat. Yang menunjukkan bahwa sedang mendapat nafkah. Dia Nabi itu tenang. Ngomong pada kondisi yang Aisyah mesti niteni. Setelah dipanggil ternyata khusus masalah tuduh menuduh zina anak kaitannya istri itu ada ketentuan khusus yang disebut li'an utai ilah. Terus ili'an. Terus kemudian dipanggil gini untuk suami istri ada aturan khusus. Ini waladina yarmuna azwajahum wa lam yakul lahum syuhada illa anfusuhum fa syahadatu ahadihim arba'u syahadatin billah innahu la minas shadiqin wal khamisata anna la'natallahi 'alaihi in kana minal kadhibin wa yadra'u an hal adzaba an tasyhada arba'a syahadatin billah innahu la minal kadhibin wal khamisata anna ghadabahu 'alaiha in kana minal shadiqin sehingga gak langsung pakai hukum qadha. Ben kali-kali sampean ngomong hukum sing jelimet, sampean ngomong swarga neraka. Akhirnya kanjeng Nabi nyeluk. Ning hukum li'an ngeten, wis ra dido hukum qadha iki dari pangeran. Sing lanang disumpah. Wallahi kowe ora tenan nak bojomu selingkuh. Kowe wajib sumpah ping 4. Nek wani sumpah, wallahi bahwa saya tahu betul kalau istri saya selingkuh.
Sumpah sing kelima sumpah pocong. Kowe siap disambar bledek kena lanate pangeran nak kowe goro. Mungkin ya Rasulullah kowe siap sambar bledek. Wani, bareng sing wedok supaya sing wedok ora kena. Kan posisi sing wedok kan tersangka kan. Mestinya kan kena rajam. Supaya dia tidak kena hukum rajam kudu wani sumpah yang sama. Ben ra bisa kena hukum apa? Rajam. Sumpah. Wallahi demi Allah bahwa tujuan suami saya itu bohong. Mengkodoh anak kecil jadi abin apa? Sumpah. Ketika sumpah kelima, kowe siap sambil gedhe nak kowe gorong. Melayu itu ora wani. Jadi oleh riyen saya itu mah kotor pemain untuk diterusno nang buron. Paham? Ya sudah begitu. Artinya begini, kalau sudah menyangkut keputusan hukum, itu mesti peka. Mesti apa? Peka. Dan itu Nabi sendiri sering dibantah para sahabat. Akhirnya Quran turun tentang memastikan aturan hukum ini. Ya, aturan apa? Mengkaji Nabi mawon nate diwarai si dinaman merujuk no Quran. Mengkaji Nabi sing dituruni Quran, diwarai merujuk no apa? Quran. Merujuk. Suatu saat Nabi itu jalan-jalan, bukan perang, dia lama-lama piantar pergi haji ini. Barang do perjalanan, Nabi sholat dulu rata dengan rokaat, nama? Jadi nomor apa? Ya Rasulullah, sholat dengan rokaat, sholat di pasar rokaat. Jadi Nabi ya tenang, marah. Mulai sholat nak lu rokaat. Zaman kotor populer, aku sampai tenang kotor. Mau hukum bersama itu gampang populer. Padahal lahirnya hukum kotor itu Nabi juga terus besok kabar. Ya Rasulullah, sholat kamu kalau rokaat. Iya aku ngomong, oleh. Alasannya nopo? Kandidat tidak nih, Nabi sing dituruni Quran itu apa nopo? Ini ku paling ta'alikum antak suruh nopo minat sholat. Itu rawan ayat in khiftum ayyatinakum alladziina kafar. Kalau kamu bepergian itu boleh mengkotor sholat. In khiftum, kalau kamu takut ayyatinakum alladziina kafar, kalau kamu takut diganggu orang kafir. Malah bantannya seperti, ya Rasulullah, bapak kunna fi amnin. Nah, tapi sekarang kan tidak ada orang kafir, tidak ada perang. Kita kan tunggu biasa. Jadi masa cerita, betapa nerang hukum jangan. Jadi sahabat siapa itu sering kan? Ya Rasulullah, tapi ini kan sekarang nggak ada insiptum ayat tinakumul ladina kafarum kunna fi amnin. Sekarang aman. Sekali Nabi bilang, ya Umar, ini ruksatun ada Allah lain. Iki ruksat pangeran sing dia-dia nang pemantu. Fak baru ruksat tahunya. Buat apa wae ruksat pangeran? Umar, boten kanthi Nabi, kula tetep islam mawon. Tapi segawe terus. Kula tetep salat patang rakaat. Terus kanthi Nabi buka. Kanthi Nabi dawuh, ya Umar, inna huwa yuhibbu an tuqtaru qasuhu kama yuhibbu an tuqta'azahu. Pangeran ngekeki ruksat ngekeki hadiah. Iku seneng ana wong nampa. Kaya Allah seneng nak majibno perkara dilakoni. Tapi nak kira nampa rusak pengiran itu kok. Wah, Umar ramah iki pun kotor lah kotor. Lagi di sini anane kotor itu dibantah dari sahabat. Itu sahabat itu doa seneng salat patang rakaat. Era umat saiki cocok ngono. Ora ono bantah. Kon salat wae abot era karuan. Yang dibantah kan Nabi disebut apa? Ternyata secara hukum sosial ya begitu. Seorang majikan wajibno kue kerja, itu kue nak orang nurut ya tersinggung. Karena kewajiban ditentang itu majikannya tersinggung. Tapi ketika fasilitas dikasihkan, ditentang juga tersinggung. Misalnya seorang bapak atau seorang guru, seorang majikan, kan rutin gedang goreng lepangan, itu olehku. Ketika rutin menolak, kalau bukan senang gedang goreng, ya tersinggung. Padahal sifatnya hadiah atau saudara. Sama ketika Allah itu memberi rukhsah kemurahan, kok kamu tidak mau menerima, itu Allah juga tersinggung. Sebab itu banyak ulama fikih berpendapat ketika bepergian itu orang wajib qasar. Jadi kalau mazhab Hanafi itu qasar itu tidak sunatan tapi apa? Wajib. Jadi mazhab Syafi'i ora usah diwajibno jalan. Wah, nggih, ora usah diwajibno wis apa? Jalan. Mulanya Abu Hanifah tahu debat sampai Imam Syafi'i, tapi juga angkatan penggemar Abu Hanifah itu debat sampai penggemar kita Imam Syafi'i. Nikah itu dari Imam Syafi'i mau sunnah.
Wajib bagi wong sing wedi zina itu wajib nikah. Nah, ora harus zina, gak wajib nopo. Tapi kasus ulama kasus Dawud Az-Zuhri ulama-ulama riyen darani nikah wajib. Alasannya itu pokoknya paman bukan sunnati paleta nopo. Nah, jadi debat masuk. Dari penggemar Imam Syafi'i akhirnya menang. Nikah harus sampai wajib no. Uang di nafsu, ada wajib no jalan. Menang penggemar Hanafi. Jadi kotor rasa diwajib no wes. Nikah rasa diwajib no ya wes. Jalan. Rai-rai mesum rasa diwajib no itu aku lah. Urusan pornografi tetap nopo. Podo kotor rasa diwajib no wes. Wes mah. Tapi Abu Hanifah berpendapat orang kalau pergi itu wajib kok. Karena tidak ada dalam sejarah ketika Nabi pergi tidak melakukan nopo. Padahal ittiba sunnah Rasulullah itu wajib. Paham ya? Jadi kalau betapa kalau sudah aturan hukum itu mesti sensitif. Ya karena ya memang kadang ya ada korbannya, ada tersangkanya, ada terdakwanya. Misalnya kayak maling harus diketok tangannya, orang zina harus diajar. Begitu juga masalah duit. Perkara, wah ada ketentuan hukum perkara. Zaman Nabi Sugeng bercerita-cerita, wong sedekah itu Nabi sedekah ditampa pengiran, itu masuk suwidi di rumah pengiran dari kanjeng Nabi. Di rumah pengiran nanti koyok wong duwe unta di rumah cilik gede-gede nanti jadi unta gede. Begitu juga wong sedekah senajan takdir kan. Pak, jadi itu di rumah pengiran nanti sampean tak gunung ukut. Jadi kena sedekah 10.000. Sampean di rumah pengiran sesuai jadi tak gunung apa? Sahabat semenengah buat ceritanya sing ngoten-ngoten seneng, cocok mana? Ibu Nabi mulai cerita, sing wajib zakat. Ibu dunyane 2,5% diambil imam secara kodron, secara pak, terhitung mulai akhir tahun. Berintahan, mulai akhir diwajib-wajib loh, berintahan. Karena Nabi ini cukup wibawa untuk mengawal kewajiban zakat. Pas Nabi gak ada revolusi, betul nanti apa? Revolusi. Ketok aslinya sebagian sahabat ya gendong, sebagian sahabat untuk desa-desa yang nak iman gelem ora bayar ae. Kon salat ya gelem ora bayar ae. Bareng kon zakat wong desa-desa ketok asline, gak gelem. Bareng ditindak ketika Rasulullah wafat sing dadi khalifah dinten Abu Bakar. Pembangkangan pertama dalam Islam perkara apa? Ya, itu perkara tenan. Jadi ora ono sejarah sahabat bangkang mesti urusan duit. Barang Umar, Sayyidina Abu Bakar pertama, jadi khalifah apa masalahnya? Mereka ada mau apa? Zakat. Jadi bolak-balik ada aturan hukum, mesti malah per. 2,5%. 2,5% kan belum medit diwakil dan. Akhirnya Abu Bakar, kalau saat ini mengirimkan beberapa peleton penyerang wong sing ra gelem nopo. Wong sampai nyerang Abu Bakar jadi khalifah di salah sahabat-sahabat. Abu Bakar. Islam itu mau jadi ada di Islam. Malah saya sudah ada ini cerita betapa hukum si perkara. Cara Abu Bakar, Fawapo. Mereka ini yang tidak mau zakat pasti saya perangi karena zakat adalah kewajiban hakul pasti saya perangi. Saat itu beliau minta pertimbangan Umar dan Al-Asra Al-Basari Nabil Jannah. 10 sahabat yang termasuk jatah swarga untuk lisensi untuk swarga. Dibantah Abu Bakar. Ya Abu Bakar, fakir satu qatilu qauman syahidu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa idza qaluha asamu minni dima'alum wa amwalhum. Dia sudah bagaimana mungkin kamu merangi orang yang sudah baca syahadat? Padahal kata Nabi siapa saja yang sudah baca syahadat asamu minni dima'alum wa amwalhum. Pasti sudah berarti melindungi dirinya sendiri dan harta mereka. Sayyidina Umar ya lucu, dia membantah kok jujur. Jadi dia bilang ya, asamu minni dima'alum wa amwalhum illa bihaqqiha. Padahal jurusnya Abu Bakar yang kata illa bihaqqiha itu. Lho gitu. Nak wis maca syahadat iku asamu minni dima'alum wa amwalhum. Iso njogo awake sangka dibunuh, ya iso njogo dunyane. Illa bihaqqiha kecuali atas nama hakke anfus binisbat ning kisor. Atau atas nama mal binisbat ning zakat. Jadi bihaqqiha rujuke kali. Nah, misalnya uang mau terjadat lah, kalau bunuh orang kan tetap harus dibunuh atas nama hukum kisor. Paham ya? Ilah bihaqqiha berarti kalau binisbat ke nufus, misalnya orang sudah baca syahadat, kalau bunuh orang
Tanpa hak atas nama aturan Islam kan juga harus apa? Begitu juga masalah mal. Kalau dia sudah 1 nisab dan 1 tahun, kalau tidak zakat harus dipaksa. Dari Abu Bakar ngomong, Umar itu dijual, bantah-bantah kok nyebut no dalilnya gitu. Lah iya Umar, Kanjeng Nabi dawuh ila bi haqiha wa zakat hakul mal. Dari Abu Bakar karek nomani wa zakat hakul. Sudah akhirnya tinggi nomor, dia nak ngoten derek. Mana dia ini dikongkon jadi panglima perang. Walhasil pertama tragedi Islam wonten konflik kecil zaman Abu Bakar diukur tiang-tiang sing boten purun napa atas nama kewajiban. Padahal atas nama familiar, buat cari ego sedekah bumi atau nolong antena yo mlaku. Wong kan gerak hukum malah mlaku, paham ya? Gerak hukum malah napa? Malah hukum itu berat. Lah Rasulullah itu sebagai nabi juga harus mengawal hukum. Hukum itu memang berat sekali. Bukan berat sebetulnya hukum itu detail. Mengenai kasus kita dengan Syiah itu semari perkara hukum. Kita tidak membolehkan mut'ah. Kalau mut'ah itu kawin yang tanpa wali dan boleh dibatasi dengan waktu. Jadi untuk kita di rombul itu oleh cara Syiah oleh. Mengenai nak perantau yang tinggi tenang malam ke di lisensi kelon, paham di lisensi nopo. Mulane dari kota-kota pulau yang Sunni, yang tergolong Timur Tengah yang Sunni, coba sampai tahu kenapa mazhab Syiah menarik di Timur Tengah. Itu bukan argumentasinya meyakinkan, karena bonusnya itu. Jadi Syiah menarik itu bukan karena argumentasi mazhab Syiah meyakinkan. Nah, mazhabnya meyakinkan Sunni, tapi Sunni kan gak ada bonus nopo. Niki cerita aja foto. Kita ora bodoh nih. Kulo harus orang lagi di santri melodi aku ngempet ya loro. Jadi ternyata perdebatan ideologi itu kan karena tidak mesti kata perdebatan hujah ilmiah itu boten. Perdebatannya karena bonus. Jadi kali inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Lita'arafu artinya saling mengenal itu ora madzhab paling bener saling mengenal yo nek iki jeneng Mustofa. Tapi kena cara sebagian min dzakari wa untha lanang wedok lita'arafu saling mengenal meski dari pacaran ya repot. Walhasil mut'ah itu menjadi masalah sampai sekarang. Karena orang Syiah tetap meyakini masalahnya apa? Sekarang kalau nggak diterapkan hukum itu tidak ada masalah. Sekarang kalau diterapkan hukum, misalnya bagi kelompok Sunni yang meyakini itu tidak sah, konsekuensinya dianggap misalnya zina nanti kena rajam, kan repot. Akhirnya ya sudah syukur sama syukurnya. Orang Syiah pakai tradisinya sendiri, orang Sunni pakai tradisinya sendiri. Podo, akhirnya podo untuk kelolaan ya, kita lewat mutah, kita lewat diri, podo jalan. Jadi podo menang nih. Saya urusan itu repot. Kenapa? Dua sering cerita. Orang aku podo delik-delik aja ya sudah. Sing mari perkara nek ana penerapan apa? Hukum. Lah Kanjeng Nabi termasuk di Al Quran kon mengawal penerapan apa? Lalu dari kata pulau orang Timur Tengah, tak jadi cepat si Anda Sunni itu semua itu si Alto, ya mesti menarik terus, wah bonus buat mesti nawa. Kalau cerita, jadi ini ngaji, kenapa Rasulullah itu menjadi Nabi Sayyidul Awalin wal Akhirin? Karena memang dulu itu paling berat jadi Nabi, karena diantaranya harus menerapkan hukum yang bahkan sahabatnya sendiri sebagian ya tidak mudah menerima. Kayak kasus wajibnya zakat. Buktinya era Abu Bakar lagi bloko ditinggal Rasulullah, wong-wong sebagian pemimpin desa itu pun menolak kewajiban zakat. Hingga awal terjadi tragedi perang itu Abu Bakar merangi tiang-tiang yang menentang kewajiban zakat. Nah, kalau dengan dari game Indonesia itu sih, nah, sobat cerita ya juga. Nonton Timur Tengah betul sama. Kasus Ikhwanul Muslimin teng Mesir, soalnya hukum Islam gak diterapkan gak mergo. Begitu juga ekstremis di Afghanistan, ke Taliban, cara berpikir begitu. Ya sudah, akhirnya memang peka betul, kalau sudah begitu peka betul.
Padahal saran saya, kalau masalah murtad itu sama dengan tadi masalah zina. Masalah murtad itu enak nuduh. Yang tertuduh itu betul murtad, dia betul murtad. Tapi kalau dia tidak betul murtad, yang nuduh menjadi murtad. Makanya dalam fikih-fikih itu termasuk murtad adalah idza qala li akhihi al-muslim ya kafir. Malah dawuh kanjeng Nabi, seorang muslim jika qala li akhihi ya kafir faqad ba'a bi ahaduhuma. Seorang muslim yang mengecap kancane ya kafir, maka pasti salah satunya kafir. Ingka nakama kola berarti mukhatabnya yang kafir. Kalau sesuai paham ya. Kalau yang mukhatabnya tidak kafir, kohilnya menjadi. Sebab itu kita sebenarnya malah sebetulnya kita nggak mendesak untuk menfonis Islam liberal itu kafir apa enggak, Islam sekuler kafir apa enggak. Kita sendiri kalau tahlilan kafir apa enggak itu tidak mendesak karena riskan. Kita sama dengan main bola kodok rawan kena terus. Paham ya? Lagi pula kan mereka di jeneng Islam liberal, Islam sekuler, kita Islam pokoknya di jeneng kan kalau Islam di kafir kan. Mereka tidak nama Islam liberal, ya kita nyebut Islam liberal. Kalau mereka menamakan Salafi, ya kita darani Islam Salafi. Ya kita dewi darani Islam Sunni, alhamdulillah ini Islam apa? Daripada kamu menfonis kafir sesuai dewi Nabi, itu kalau dia yang kafir ya gitu. Nah ini yang perlu sampai catat. Fatwanya ulama-ulama Timur Tengah itu begini, dan ini ditulis di Rabitatul Alam. Anna kalau istafil umrikullah, makul tali ahadin guna annahu kafirun, lam tutolah fil akhir. Tidak ada dalam ketentuan Islam orang yang kita kira dia itu kafir dengan indikasi kekafiran, atau orang yang kita kira murtad dengan indikasi kemurtadan. Indikasi-indikasi ini tidak ada dalil Quran dan hadis yang mewajibkan kita menjelaskan statusnya dia. Jika mana misalnya orang A terindikasi melakukan kemurtadan atau kekafiran, kita tidak mendesak untuk mengatakan ya kafir. Dan andai kan kita tidak mengatakan ya kafir, kamu tidak ditutup di alam. Jadi kawangannya menfonis sesuatu yang masih indikasi itu rugi sebenarnya. Karena nanti kalau tidak kita yang nomor yang paham ya, terus idza qala li akhiri ya kafir faqad ba'dihi nomor ahadu. Ini kalau terang jadi nabi itu berat sekali karena ada hukman, ada nomor. Ya gua balik dan cerita. Nah sekarang pun ikut masalah arti wa malam yakum bima anzalallahu oleh kaumul kafirun, kumul fatikun, kumul zalim. Artinya nyata. Wah, sampean kudu anu dulu. Selagi urung alim harus dulu. Kok nek nyalin istiadewe lah. Wis sementara anu. Maksudnya sementara anu. Kok nek tambah ngalim teman tambah ngerti nek kula bener. Pak, saiki anu kok nek ngalim ngerti nek kula bener. Ulama-ulama ahli sunnah ngartekno ayat niku gampang, ya sesuai ayat itu. Dewe pangeran kan wa man lam yahkum bima anzalallah. Sapa sing ora ngukumi. Siapa yang tidak membuat ketentuan sama dengan ketentuan Allah, maka dia kafir, zalim, dan fasik. Jadi misalnya zina cara Allah haram. Ya sudah, kita tetap bilang haram. Mulai cara ahli sunnah, zina bukan cuma hukumnya haram. Soal kue zina, itu mau fasik itu. Tapi orang zina lah negara kalah hukumnya kan. Kalau balik ini, uang lakoni zina itu dihukumi fasik. Tapi orang zina lah negara zina kalah hukumnya kafir, hukumnya apa? Lagi. Siapa yang tidak menghukumi, istilah pengiran siapa yang tidak menghukumi. Jadi misalnya, makanya di bagian-bagian diterangkan termasuk kafir adalah taklimu ma harrama bil ijma, menghalalkan sesuatu yang Allah haramkan secara ijma. Paham? Jadi kalau misalnya Allah mengatakan wong sing zina kudu dirajam, wong sing maling kudu diketok tangan. Iya kita harus ngomong, wong sing maling kudu diketok tangannya, wong sing zina kudu dirajam. Ya sudah. Ketika sebuah negara tidak bisa melakukan hukum itu, namanya tidak melakukan hukum. Tapi hukumnya masih, paham? Ya, hukumnya apa? Masih. Jadi gue kudu muni betul anak telek itu najis. Nah contoh kena telek bolak-balik. Jadi intinya hukum itu jangan dirubah, ketentuan Allah itu jangan apa? Dirubah. Kau kudu darah nih nak kabar di belajar muslimin.
Nah, contoh sak Indonesia yo nak ngono tau murtad kabeh, wong dino mesti salate mungkuri kabeh. Tapi kita harus ngomong, Ka'bah itu kiblatil muslim. Senajan kok hakikat kita kadang tidak sholat madhep Ka'bah. Misalnya sholatul musafir, wajib madhep Ka'bah. Sholatnya orang dino juga tidak madhep nopo. Nak ngono keyakinane ahli sunnah, masalahnya bukan kok hukum, nak hukum tentang pangeran mesti murtad. Tapi nak gak nglakoni hukume pangeran mau paham. Mulane kabeh tiyang kudu yakin nak salat subuh itu wajib, salat zuhur wajib, salat asar wajib. Tapi sekali wong ora salat subuh yo kok dosa. Tapi sekali meyakini salat subuh gak wajib hukume kafir. Pak, ini ngene-ngene ben sampe. Jadi luwih ngeri nak ngrubah hukum, Pak. Luwih ngeri nak ngrubah napa? Hukum. Jadi kamane nak gak nglakoni hukum biasa, tapi nak ngrubah hukum kan wong dawuh pangeran ora wa malam yakum. Kecuali pangeran dawuh wa malam yakmal bima anzalallahu fa ulai kaum kafirun sing ora iso nglakoni hukume pangeran. Jadi lak sunah sakjane wis gampang. Dawuh pangeran yakum yo yakum ora yakmal, napa? Ben sampean pede. Selama ini kan kita sering semacam tertekan oleh ayat-ayat itu karena kita kadang terjebak oleh pengertian kelompok-kelompok ekstrim seakan-akan kita ini menjadi kafir kalau tidak melakukan syariat itu. Tidak sampai tidak melakukan itu beda dengan tidak menghukumi itu, paham ya? Paham ya? Tidak melakukan itu beda dengan hukum. Hukum itu tetap kita tetap meyakini hukumnya Allah itu yang benar. Tapi kan tidak mesti sampai sakit melakukan. Paham ini memang masalah-masalah yang pekat, tapi ini pula yang dadekno Rasulullah kadang ditentang bahkan oleh sahabatnya sendiri. Kayak kasusnya zakat itu Nabi ya kangelan tenan. Ketika wong sedekah alami do gelem. Ketika diwajibno orang konten setengah zakat perkara. Sampai ketika Nabi karena wibawa masih jalan, ketika era Sayyidina Abu Bakar empuk penentang-penentangnya kita asli deh. Sampai wonten perang merangi sinten tiang-tiang sing membangkang saking menapa. Itu maksud napa? Hukman. Mulane dong iki wali kita kata ahwa rumba zaman akan napa minal di luar hukum pengeran iku kabeh nuruti hawa nafsu.